Baik, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi minggu ini dan aku ingin memperjelas beberapa hal terkait dengan potensial listrik. Nah, kali ini aku coba untuk buka langsung dari bukunya pertama karena memang aku tidak membuat slide karena ini ada di pemangku dosen fisika yang lain untuk bikin slide-nya. Yang kedua, mungkin ada beberapa materi yang aku khawatir terlewat. Nah, jadi ini bukunya Nike, udah bisa dilihat ya semua. Bukunya Randall Nike, fisika untuk scientist dan engineers. Nah, di sini memang bahasa Inggris, tapi materinya lumayan bagus, komplit. Jadi aku coba ungkapkan di sini satu persatu. Nah, sesuai judulnya, ini adalah potensial listrik. Bedakan dengan energi potensial listrik ya. Jadi tentu pembahasannya adalah ini dimulai dengan energi potensial listrik karena dia berbeda dengan potensial listrik. Nah, kalau energi potensial listrik, kalian mungkin sudah mengenalnya. Jadi, di energi potensial listrik ini, kalian punya analogi misalnya sebelumnya di fisika dasar 1, yaitu energi potensial gravitasi. Gravitasi yang rumusnya adalah P ini adalah mgh. Nah, ini energi potensial gravitasi. Nah, kita juga punya energi potensial listrik. Jadi, sama halnya seperti energi potensial gravitasi, kita juga punya energi potensial listrik. Nah, di sini kita ingat bahwa jumlahan dari energi potensial, ini persamaan yang 25.1 ini, delta K energi kinetik, delta U energi potensial, ini perubahannya itu sama dengan 0. Ini apa artinya? Ini maksudnya adalah yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Jadi di hukum kekekalan energi kita punya energi total atau dalam hal ini biasanya disebut energi mekanik, itu adalah jumlahan energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Nah, energi total ini karena dia kekal, maka kita sebut dia konstan. Nah, jadi karena ini konstan, maka delta E perubahannya sama dengan 0. Nah, ini review saja ya. Jadi kita review bahwa energi mekanik dalam hal ini jumlahan energi kinetik dan energi potensial itu nilainya konstan. Nah, energi potensial tadi yang kita bahas ada dua jenis energi potensial gravitasi, itu yang sudah kita pelajari, ada energi potensial listrik. Nah, review yang kedua adalah ada hubungan antara energi potensial dengan usaha. Jadi, kalau kalian masih ingat, energi potensial itu hubungannya adalah dengan usaha. Dan rumusnya bagaimana? Ini rumusnya seperti yang ditunjukkan di persamaan 25.2. Sekali lagi ini review ya. Jadi usaha itu sama dengan minus delta U. Atau dalam hal ini dibalik, kalau persamaan 25.2 ini delta U sama dengan minus W. Nah, usaha yang diberikan dari gaya itu adalah minus delta U. Nah, U ini adalah energi potensial, dan kita ingat kalau energi potensial ini kan yang aku tulis di dalamnya, ini energi potensial final, akhir, di posisi akhir, dikurangi energi potensial awal. Jadi jatuhnya nanti karena ini minus, berarti kita punya energi potensial awal dikurangi dengan energi potensial akhir. Nah, ini rumusnya, tapi ini review saja karena kita sudah mempelajarinya di fisika dasar 1. Nah,
Usaha sendiri bagaimana? Oke, coba kita lihat kembali terkait dengan usaha. Di sini kita punya satu gaya. Kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri. Kita punya gaya F yang bekerja pada satu partikel. Jadi partikel yang dimaksud ini partikel I di posisi I, kemudian diberikan gaya sebesar F, maka dia bergerak terus sampai ke posisi final F. Nah, usaha kita hitung perkalian antara gaya ini F dikalikan dengan perpindahannya delta R. Jadi kita punya usaha yang nilainya positif di sini. Kenapa? Karena gayanya itu searah dengan arah perpindahannya. Nah, kalau dia gambar yang kedua, ini gambar yang pertama nih. Ini gambar yang kedua, gaya yang bekerja itu tegak lurus dengan usaha. Kita lihat gaya yang bekerja ke arah sini, F, sementara perpindahannya ke arah kanan sini. Sehingga usaha sama dengan 0. Nah, kalau dia berkebalikan geraknya, misalnya gayanya ke arah bawah, ini gambar yang ketiga ya, gayanya ke arah bawah, kemudian geraknya ke arah atas ini, maka usaha nilainya negatif. Nah, usaha sendiri kita bisa menggunakan perkalian dengan cos theta atau kita bisa menggunakan integral kalau gayanya itu berubah-ubah sepanjang waktu. Jadi sepanjang dia berjalan di X maka gaya berubah-ubah. Nah, ini review lagi. Jadi kita sudah melakukan review, mungkin kalau aku totalkan dari atas. Yang pertama ada konsep energi potensial listrik. Kemudian yang kedua ada konsep mengenai hubungan energi potensial listrik dengan usaha. Yang ketiga adalah bagaimana menghitung usaha. Dan semua ini tentu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana kalau gaya yang bekerja ini adalah gaya listrik? Tentu juga bisa dihitung nilai usaha W seperti ini. Jadi W sama dengan F dikalikan R atau F dikalikan X seperti ini, itu bisa kita hitung karena gaya listrik seperti juga gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Jadi kalau kalian misalnya lupa yang dimaksud dengan gaya konservatif itu apa saja? Ini aku tuliskan misalnya gaya konservatif itu tidak bergantung pada posisinya. Jadi contohnya adalah gaya gravitasi. Ya, bukan tidak bergantung pada posisi ya, tapi tidak bergantung pada lintasannya. Contoh yang lain adalah gaya listrik yang kita bahas sebelumnya, F listrik. Nah, gaya yang non konservatif itu apa? Ini kalau aku tuliskan non konservatif, gaya yang non konservatif itu adalah gaya gesek. Kenapa gaya gesek? Karena kalau gaya gesek itu kita dorong misalnya satu benda di atas permukaan lantai mengalami gesekan, maka lintasan yang kita pilih itu menentukan usaha kita. Jadi kalau mendorong kita kan pengennya mendorong di garis lurus aja kan, lurus gitu. Atau kalau dilihat dari atas kayak gini, ini satu ruangan, kita ingin mendorong kotak garis lurus gitu sampai sini. Nah, usaha yang dibutuhkan itu berbeda kalau kita menggunakan lintasan yang bolak-balik seperti ini gitu. Pasti lebih capek yang lintasannya melingkar seperti ini dibandingkan yang lintasannya lurus saja. Nah, ini gaya gesek. Nah, kalau gravitasi dan listrik tidak seperti itu. Jadi, ini mungkin sedikit review kembali yang dimaksud dengan gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Oke, kita lanjut bagian bawahnya. Jadi, kalau kita ingat lagi, di dalam medan gravitasi misalnya kita punya permukaan bumi, ini gambar yang sebelah bawah ini, punya permukaan bumi, ini permukaan buminya. Kemudian di atas permukaan bumi seperti ini, kita mengenal ada percepatan gravitasi yang kita tuliskan sebagai G.
Gravitasi G nilainya biasanya kan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, tahukah kalian sebenarnya percepatan gravitasi ini itu adalah medan gravitasi. Sama halnya seperti kita menggunakan E, itu adalah medan listrik. Nah, jadi kalian lihat ya keserupaannya antara dua konsep ini. Sebuah benda yang memiliki massa, maka di sekitarnya akan muncul medan gravitasi. Sebuah benda yang memiliki muatan, maka di sekitarnya muncul medan listrik. Nah, kalau kita ulang kembali, medan gravitasi itu dimunculkan oleh siapa? Kalau dalam hal ini dimunculkan oleh bumi. Jadi bumi, kita berada di atas bumi, maka kita berada dalam medan gravitasi bumi. Dan arahnya itu digambarkan ke bawah kan biasanya. Jadi vektor medan gravitasi yang warna hijau dalam hal ini di buku Nike itu arahnya ke bawah semua. Nah, kalau benda kita lepaskan dari satu ketinggian, maka dia akan jatuh. Jadi ini bendanya, titik warna hitam ini misalnya dilepaskan dari satu ketinggian, maka dia akan jatuh karena dia mengalami apa yang kita sebut sebagai gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Nah, ini kan ada gaya yang bekerja pada satu lintasan sehingga bisa kita hitung usahanya. Nah, usahanya tadi tidak lain dari minus dari delta U. Jadi di sini kita punya usaha, nilai usaha, tapi mungkin agak jarang biasanya kita menghitung. Nah, biasanya kita menghitung energi potensial. Jadi energi potensial di titik awal berapa, energi potensial di titik akhir berapa, kemudian kita bisa menentukan energi kinetiknya atau kecepatannya saat akan menyentuh permukaan bumi atau saat jatuh. Nah, ini analogi ya, jadi dengan medan gravitasi ya sama. Di dalam pembahasan kita nanti listrik ini kita juga punya yang namanya medan listrik. Nah, kalau medan listrik yang kita ambil contoh misalnya itu homogen atau nilainya sama di semua titik, contohnya adalah medan listrik yang diakibatkan oleh dua plat sejajar atau dua plat kapasitor biasanya. Nah, itu gambarnya yang sebelah kanan ini. Jadi ini adalah gambar 25.3. Kita punya dua plat dari logam dihubungkan ke sumber tegangan, baterai, aki, misalnya, kemudian salah satu sisinya dihubungkan ke negatif, salah satu sisinya dihubungkan ke positif. Nah, ini dua keping ya, dua keping cuma dilihat dari samping. Jadi kalau kita gambar ini sebenarnya kayak gini dia. Nah, kalau dilihat dari samping saja bukan 3 dimensi, maka memudahkan analisa. Jadi sebenarnya dia dua keping seperti ini. Nah, ini dilihat dari samping, satu sisi bermuatan negatif, sisi yang satunya bermuatan positif. Nah, kalau kalian diminta untuk menganalisa ruang di antara dua plat ini, tentu medan listriknya perhatikan selalu seragam. Ini kondisi ideal ya, seragam dari keping positif yang sebelah kanan ini ke menuju keping negatif, karena arah medan listrik kan seperti itu, dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, cuman dia berbentuk garis lurus karena dia seragam. Nah, bayangkan misalnya di dalam atau di antara dua plat kapasitor ini ada muatan positif yang yang dikenai oleh medan listrik. Nah, tentu kalau ada muatan Q misalnya berada dalam medan listrik, maka dia akan mengalami gaya listrik. Nah, ini sudah pasti. Jadi muatan positif awalnya ada di sini, dia mengalami gaya listrik sehingga dia pindah, bergeser, bergerak sampai ke posisi akhir di sini misalnya. Jadi muatan positif F, nah ini muatan positif Q maksudnya dikenai oleh gaya listrik F, dia bergerak dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa menghitung energi atau kita bisa menghitung usaha dulu dari sini. Misalnya usahanya berapa sih? Nah, usahanya adalah ini yang ditunjukkan oleh persamaan 25.8 di bawah ini ya. Persamaan 25.8 bahwa usaha yang diberikan oleh plat ini
dalam bentuk medan listrik ya, itu adalah F dikalikan vektor perpindahan. Nah, dalam hal ini tentu sudut antara sudut gaya dengan sudut delta R itu sama karena muatannya bergerak horizontal lurus ya. Jadinya kita cos 0 di sini sama dengan 1, tinggal F dikalikan delta R. Nah, tentu F-nya di sini adalah Q dikalikan E. Ini kan, gaya itu bisa dihitung dari muatan dikalikan medan listrik. Sedangkan vektor perpindahannya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, cuman di sini ingat kita akan menggunakan nilai mutlak karena usaha tadi adalah skalar. Jadi kita bisa menghitung nilai usahanya ditentukan dari muatan dikalikan medan listrik dikalikan posisi. Nah, jangan lupa di dalam plat kapasitor seperti ini, medan listrik nilainya sama di semua titik. Makanya kita tidak melihat di sini ada perubahan medan listrik ya. Di bagian bawah simbolnya tetap E, di bagian atas simbolnya tetap E. Di titik manapun di sini nilai medan listriknya sama semua. Nah, itu mungkin yang sering kita lupakan. Jadi sekali lagi dalam kasus plat sejajar seperti ini atau dua keping sejajar secara ideal salah satu sisi akan diberi muatan negatif, sisi yang lain diberi muatan positif. Nah, medan listrik di dalamnya nilainya sama semua di semua titik. Jadi tidak peduli di titik manapun medan listrik nilainya sama. Nah, cara menggambarnya seperti apa? Biasanya kita akan menggambar seperti ini. Jadi ini platnya, kemudian ini plat yang lain, kemudian diberi negatif, kayak tadi ini diberi positif, maka gambar medan listriknya itu selalu kayak gini. Nah, jarak antara dua garis vektor medannya, jaraknya harus sama. Ini artinya apa? Nilai E di sini itu konstan atau nilainya sama di semua titik. Itu harap diingat beberapa poin. Aku tidak bisa memberikan catatan semuanya karena catatannya langsung hilang di sini. Nah, itu kalau usaha tadi. Nah, bagaimana dengan energi potensial listrik? Nah, energi potensial listrik adalah ini perkalian antara Q dengan E dan S. Jadi kita tahu tadi energi potensial listrik itu adalah suku di dalam usaha. Ini kalau kita lihat energi potensial listrik ini persamaan 25.10 itu adalah energi potensial listrik awal. Ini posisi awalnya ditambah dengan perjalanan dia. Ini perjalanannya sejauh S dikalikan dengan muatan dan medan listrik. Nah, ingat Q tadi konstan. Ini karena muatan kan tentu konstan. E juga konstan. Ini konstan. Sementara S itu bisa berubah. Kalau dalam hal ini dia jarak yang ditempuh adalah SI sampai ke S final. Nah, ini ada S sama dengan S final, S final dikurangi dengan SI. Jadi besarnya perpindahan ya yang dihitung. Nah, jadinya kita punya gambaran ya di sini sebelum membahas potensial listrik. Ada energi potensial listrik dan fungsinya hampir sama seperti energi potensial gravitasi. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau kalian lihat gambar yang lain, gambar selanjutnya di sini kita punya plat sejajar lagi. Salah satu sisi diberi muatan negatif, sisi yang lain diberi muatan positif. Misalnya ambil dulu yang sebelah kiri ini. Nah, ini ya. Nah, sisi yang negatif sebelah kiri, sisi yang sebelah kanan positif. Tentu di antara dua plat ini muncul atau dibangkitkan medan listrik yang homogen atau nilainya sama di semua titik. Makanya kalian lihat garisnya, jarak antara dua garis medan listrik yaitu ini, itu jaraknya sama. Nah, kemudian misalkan, ini misal ya, di dalam atau di antara dua plat ini itu ada muatan positif. Nah, ini muatan positifnya yang kalian lihat. Ada titik, ini muatan positif di antara dua plat. Kemudian di muatan positif ini, dia akan mengalami apa? Dia akan mengalami gaya listrik. Tentu kita ingat tadi ketika Q berada dalam satu medan listrik, maka dia akan mengalami gaya listrik.
Nah, gaya listrik ini tentu akan mengakibatkan dia berpindah tempat atau berubah posisinya. Jadi kalau dalam hal ini kita ingat muatan positif berada dalam medan listrik E, maka karena dia muatannya positif, tentu gaya yang dialami sama dengan arahnya medan listrik. Sehingga dia bergerak ke kiri, dan ini adalah vektor kecepatan. Jadi V kecil ini kecepatan maksudnya, vektor kecepatan arahnya ke sebelah kiri. Nah, analogikan lagi dengan yang tadi, jangan lupa ya. Jadi energi dari satu sistem partikel dengan kapasitor seperti ini itu terdiri dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial listrik. Nah, apa yang terjadi dengan dua suku ini? Dua suku ini berubah-ubah, tapi totalnya selalu konstan atau sama. Apa sih maksudnya sama? Maksudnya ketika dia di posisi 1, ini yang kanan, dengan ketika dia di posisi 2, kalau dibandingkan, maka energi di 1 itu sama dengan energi di 2. Jadi energinya tidak berubah. Nah, yang berubah hanyalah nilai energi potensial, yaitu U dengan nilai energi kinetik. Nah, di gambar ini, perubahan energi potensial itu dilambangkan dengan panah naik atau turun. Nah, kalian lihat di sini di gambarnya, ini energi potensial dilambangkan dengan panah turun. Berarti selama muatan positif bergerak ke kiri, maka energi potensial dari muatan tersebut akan turun. Kenapa? Karena dia mendapatkan energi apa? Dia mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik. Buktinya apa? Energi kinetiknya meningkat di sini. Jadi ini biasa ya. Kalau biasanya di fisika dasar 1 ada bola jatuh ke satu permukaan sini, kemudian dihitung energi kinetiknya misalnya di posisi 1, posisi 2, maka di sini kita bisa bilang bahwa energi potensialnya turun ketika dia pindah dari posisi 1 ke posisi 2, karena ketinggiannya kan berubah nih, ini lebih kecil ketinggiannya, dan yang naik apa? Energi kinetiknya naik. Kenapa? Karena di posisi 2 pasti kecepatannya lebih besar dibandingkan di posisi 1. Nah, analogikan juga dengan ini sama, kita punya dua plat sejajar, plat kapasitor, muatan negatif, muatan positif di dalam plat tersebut, dan ada partikel bermuatan lain di antara dua plat itu. Nah, partikel bermuatan ini ketika diletakkan, kalau dia positif, maka energi potensialnya akan turun, kemudian ketika energi kinetiknya akan naik. Nah, jika dalam satu kasus, misalnya muatan positif ini kita berikan gaya dari luar, kita dorong misalnya muatan positif ini untuk bergerak ke kanan, ini ke kanan kan, tentu ini melawan gaya listrik kan, karena di sini muatannya positif semua, sementara di sini positif, kita dorong ke kanan berarti kita harus memberikan energi nih masuk ke dalam sistem. Nah, tapi di sini yang kita lihat hanya perubahan energi potensial dan kinetik. Nah, kalau dia dibawa ke kanan, maka energi potensialnya akan naik, ini kelihatan, dan energi kinetiknya akan turun, artinya dia melambat. Nah, ini sama aja kalau kita punya tadi permukaan bumi, kemudian bola kita lempar dari bawah ke atas. Nah, apa yang terjadi? Energi potensialnya meningkat karena dari bawah ini kecil, ini energi potensial di ketinggian tertentu lebih tinggi, tetapi energi kinetiknya mengecil, jadi kecepatannya turun karena kan bola dilempar ke atas, lama kelamaan dia makin lambat kan sampai dia jatuh kembali. Nah, analoginya sama di sini kalau kita punya medan listrik dan sekarang dan tadi contohnya adalah muatan positif. Nah, kalau muatannya negatif, yang terjadi berkebalikan. Di sini kita punya contoh yang gambar sebelah kanan ya. Platnya masih sama, negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan, tetapi muatan yang ada di dalam plat ini, di antara dua plat itu adalah negatif. Nah, tentu kalau negatif, kita ingat negatif kan didorong oleh positif dan ditarik oleh negatif juga. Jadi kalau dia bergerak ke kiri, dalam hal ini vektor kecepatannya tentu ke kiri, maka energi potensialnya naik. Kenapa? Karena di sini ada banyak negatif dan dia sebenarnya didorong ke kanan kan, energi kinetiknya turun, artinya dia melambat. Nah, tapi kalau
muatan negatifnya digeser ke kanan, dan ini normal karena ini negatif dan ini positif kan tentu ditarik, maka energi potensialnya turun, tetapi energi kinetiknya naik. Oke, mungkin ada rehat ya, karena kayaknya aku tadi buka Zoom bukan dari kuliah.etika.ac.id. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum aku ganti Zoom-nya. Sampai sini, jadi kita baru membahas energi potensial listrik. Kita belum membahas potensial listrik di sini. Nah, energi potensial listrik dalam hal ini dianalogikan seperti energi potensial gravitasi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin aku pindah dulu ke Zoom-nya yang dari kuliah ITK CID. Habis itu kita masuk kembali. Stop dulu ya yang